Saya ada 3 closing points yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk para milenial dan lebih khusus lagi untuk diri saya sendiri. Yang pertama, pergunakan waktu sebaik-baiknya, lebih-lebih ketika di masa muda, masa yang tidak akan terulang kembali. Allah memberikan waktu yang paling utama untuk kita adalah waktu kita masuk dalam usia muda. Hanya satu kali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Di situ Allah memberikan 3 fase kehidupan manusia dalam urutan usia. Yang pertama, dia berada pada usia yang lemah, yaitu ketika kita masih kecil. Yang kedua, kita masuk pada fase yang kuat, yaitu ketika kita masuk pada usia-usia muda. Kemudian yang ketiga, kembali lagi pada fase lemah, yaitu ketika kita masuk pada usia senja. Jadi hanya satu kesempatan yang tidak akan pernah terjadi, terulang lagi. Usia muda manfaatkan dengan baik. Semua nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengemban risalah. Ini diangkat oleh Allah ketika beliau-beliau itu dalam keadaan muda. Wa qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wa qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dalam ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan, melihat matahari, melihat rembulan, yang terus kemudian beliau memecah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya pada waktu itu, sehingga mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Ini siapa yang berbuat semacam ini, memecah patung-patung kita? Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Kemudian dijawab, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di situ ada Ibrahim yang disebut sebagai fatan, yaitu anak yang masih muda. Nabi Ibrahim melakukan itu semua ketika di masa mudanya. Nabi Isa alaihi salam ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya pada waktu itu 33 tahun. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa laisa fi sya'rihi wa lihyatihi isyruna sya'ratan bayda. Rasulullah wafat itu di rambutnya dan juga di lihyahnya, di janggutnya, ya, di jenggotnya itu tidak ada rambut putih lebih dari 20. Ini artinya bagaimana? Rasulullah wafat itu pun juga masih dalam keadaan yang sangat-sangat muda bila dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tadi yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Ibnu Abbas mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban wa ma utiyal ilma alimun illa wa huwa syabun. Allah tidak mengutus nabi kecuali dia dalam keadaan muda, dan Allah tidak memberikan ilmu kepada orang yang alim kecuali dia dalam keadaan muda. Kita melihat Gus Haris sukses semacam ini, memiliki ilmu yang luar biasa semacam ini. Demikian juga Gus Maki, ini beliau-beliau mendapatkan ilmu ketika beliau-beliau ini masih muda. Walaupun toh sekarang kelihatannya sudah tidak muda lagi, tapi ilmu yang beliau dapatkan ini didapatkan ketika beliau itu masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, alaika bil ilmi. Tetaplah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu kun santrian haitsuma kunta. Jadilah santri
dimanapun dan kapanpun kamu berada. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan satu arahan untuk kehidupan kita. Posisi kita dalam satu daerah ketika kita memiliki ilmu pasti akan memberikan kemanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupakan sejarah. Katanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Sebagai generasi muda harus tahu sejarah para leluhur kita. Di mana man la tarikha lahu la hadira lahu. Orang yang tidak mengetahui sejarahnya, maka dia tidak bisa untuk hidup di zamannya. Artinya dia tidak akan mampu untuk melalui zamannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para sesepuh-sesepuhnya. Sehingga di situ dikatakan ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Seorang yang tidak mengetahui atau satu umat yang tidak mengetahui sejarahnya, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk merangkai masa depannya. Dengan mengetahui sejarah, insya Allah kita akan menjadi generasi yang kuat, meneladani para muassis Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita akan menjadi generasi Nahdlatul Ulama yang kuat. A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. A people utawi menungso. A people utawi menungso without knowledge kelawan tanpa pengetahuan of their past history, ing masa lalune, ing sejarah masa lalune, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree, koyok wit-witan, without roots kelawan tanpa oyot. Sehingga ketika kita mengetahui sejarah kita, mengetahui asal-usul kita, dan mengetahui budaya kita, kita akan berdiri kokoh di tengah zaman milenial ini. Terima kasih.